Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Anak-anak, pagi hari ini Ibu Yanti akan menjelaskan mengenai bilangan prima. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan bilangan prima. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bilangan prima antara 1 sampai 100. Sebelum kita mengetahui apa itu bilangan prima, mari kita ikuti kegiatan berikut ini. Di bawah ini terdapat tabel bilangan antara 1 sampai 100. Nah, kalian ikuti ya petunjuknya. Mulai dari nomor 2 sampai dengan nomor 6. Nomor 2. Warnailah bilangan 1 dengan warna oranye. Nah, kalian warnai kotaknya. Kemudian, petunjuk nomor 3. Warnailah semua bilangan kelipatan 2 dengan warna merah selain bilangan 2. Berarti angka 2 diwarnai atau tidak? Tidak perlu. Hanya kelipatan 2 yang diwarnai dengan warna merah. Begitu juga dengan nomor 4, 5, dan 6. Kalian baca petunjuknya ya. Semoga berhasil. Nah, kalau kalian sudah mengisi dan mewarnai tabel dari nomor 1 sampai dengan 100, untuk selanjutnya kalian tuliskan angka berapa saja yang tidak diwarnai. Untuk apa ya? Mari kita lihat penjelasannya. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan prima itu sendiri. Bilangan 1 tidak termasuk bilangan prima, karena bilangan 1 hanya memiliki 1 faktor, yaitu bilangan 1 itu sendiri. Bilangan prima terkecil adalah 2, yang merupakan satu-satunya bilangan genap yang termasuk bilangan prima. Nah, bilangan ini hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2. Selain 2, bilangan prima yang lainnya termasuk bilangan ganjil. Ibu ulang sekali lagi. Angka 2 merupakan bilangan prima yang terkecil yang merupakan satu-satunya bilangan genap. Sedangkan bilangan prima yang lainnya merupakan bilangan ganjil. Nah, setelah kalian tadi mewarnai tabel bilangan dari 1 sampai 100, maka dituliskan dan ditemukan bahwa angka-angka yang tidak diwarnai itulah yang disebut dengan bilangan prima. Jadi, bilangan prima antara 1 sampai 100 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan
Itulah bilangan prima antara 1 sampai 100. Selain bilangan prima, kita juga akan mengenal bilangan komposit. Bilangan komposit itu adalah kebalikan dari bilangan prima. Kebalikan dari bilangan prima adalah bilangan komposit, yaitu bilangan asli bernilai lebih dari 1, serta memiliki lebih dari 2 faktor pembagi. Contoh bilangan komposit yaitu 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Pada tabel bilangan 1 sampai 100 yang sudah kalian warnai, itulah yang disebut dengan bilangan komposit. Kalian perhatikan catatan dari ibu berikut ini. Angka negatif atau bilangan negatif 0 dan 1 bukan termasuk bilangan komposit dan juga bukan bilangan prima. Hal ini disebabkan karena yang pertama, angka negatif karena bukan bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1. Yang kedua, angka 0. Angka 0 itu karena mempunyai tak terhingga faktor dan bukan bilangan asli. Yang ketiga adalah angka 1 karena hanya mempunyai satu faktor. Berikut adalah latihan yang pertama. Kalian dapat mengerjakannya di rumah dengan sungguh-sungguh ya. Nah, contoh latihannya seperti ini. Kita lanjutkan pada bahan pembelajaran yang kedua, yaitu faktor prima dan faktorisasi prima dari pohon faktor. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang berikutnya adalah peserta didik mampu menuliskan faktor prima dari pohon faktor. Peserta didik mampu menuliskan faktorisasi prima dari pohon faktor. Kalian tentu saja sudah mengenal apa itu faktor. Ibu ulangi ya, faktor adalah semua bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Faktor ada 3 jenis. Ada faktor prima, faktorisasi prima, dan faktorisasi prima berpangkat. Mari kita bahas satu persatu. Faktor prima adalah faktor-faktor dari bilangan tersebut yang merupakan bilangan prima. Faktorisasi prima adalah menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Untuk faktor yang ketiga, yaitu faktorisasi prima berpangkat, akan Ibu Yanti jelaskan berikutnya. Mari kita fokus pada faktor prima dan faktorisasi prima dulu. Faktorisasi prima merupakan bilangan-bilangan prima penyusun suatu bilangan komposit. Untuk mencari faktorisasi prima suatu bilangan dapat menggunakan bantuan pohon faktor. Cara mencari faktorisasi prima suatu bilangan menggunakan pohon faktor adalah dengan membagi bilangan secara terus-menerus dengan bilangan prima terkecil yang mungkin. Nah, anak-anak, pohon faktor ada yang tidak bercabang. Mengapa tidak akan bercabang? Dengan menggunakan pohon faktor, yaitu membagi bilangan dengan angka prima secara urut dari 2, 3, 5, 7, hingga dirinya sendiri. Nah,
angka prima tidak akan dapat dibagi oleh angka prima lain selain dirinya sendiri dan 1. Hal inilah yang menyebabkan angka prima tidak dapat membentuk pohon faktor karena tidak ada cabangnya. Contoh, Ibu Yanti ambil angka 17. Angka 17 merupakan bilangan prima, bukan? Nah, 17 ini hanya dapat dibagi 1 dan 17. Dengan menggunakan rumus atau cara di atas, kita dapat menentukan suatu angka merupakan prima atau bukan. Siapa yang masih bingung? Yuk kita ikuti langkah-langkah selanjutnya. Contoh yang pertama. Ibu Yanti mempunyai angka 36. Nah, inilah yang disebut dengan pohon faktor. Kita jelaskan satu persatu ya. Untuk cara A, 36. Ibu Yanti bagi dengan menggunakan bilangan prima yang terkecil dulu, yaitu 2. Ternyata 2 dapat membagi 36. Hasilnya 18. 18 dapat dibagi 2 lagi, hasilnya 9. Apakah 9 dapat dibagi 2? Tentu saja tidak. Maka 9 itu adalah perkalian dari 3 dengan 3. Apakah masih bisa dibagi lagi angka 3 ini? Tentu saja tidak. Maka sesudah membuat pohon faktor, lingkari bilangan yang menurut kalian itu adalah bilangan prima. Sedangkan bilangan kompositnya tidak perlu kalian lingkari. Jadi hanya bilangan prima saja yang diberi lingkaran. Kalian tentu tahu bahwa 36 itu bukan hanya 2 kali 18 saja. Tetapi 36 dapat dibagi 3, dapat dibagi 4, bahkan dapat dibagi 6. Kita lihat cara B. 36 ini dapat dibagi 3. Maka hasilnya adalah 3 kali 12. Kemudian 12-nya dibagi lagi dengan angka 3. 3 kali 4. Dan 4 berakhir pada bilangan prima 2 kali 2. Lalu kalian tandai lagi bagian bilangan prima dengan tanda lingkaran. Nah, kalau kalian perhatikan cara A dan cara B, apakah bilangan primanya ada yang berbeda? Atau sama? Memang letaknya berbeda, tetapi angkanya sama, yaitu 2-nya 2 kali dan 3-nya 2 kali. Begitu juga dengan cara C dan cara D. Apabila kalian memilih 36 itu sebagai perkalian dari 4 dan 9, kalian boleh memberikan cabang. Dari 4 ada cabangnya yaitu 2 kali 2, dan dari 9 ada cabangnya yaitu 3 kali 3. Begitu juga dengan cara D. Kalian boleh menggunakan cabang seperti ini atau pohon faktor seperti ini. Misalkan 6 kali 6. 6 itu adalah hasil perkalian dari 2 kali 3. Nah, kalau kita perhatikan, meskipun pohon faktornya atau cabangnya berbeda-beda, namun hasil bilangan primanya sama, yaitu 2-nya ada 2 kali dan 3-nya ada 2 kali. Karena kita sedang membahas faktor prima dan faktorisasi prima, maka mari kita lihat bagian A. Faktor prima dari 36 adalah 2 dan 3. Sengaja Ibu Yanti beri tulisan merah, di mana tulisannya adalah bilangan prima yang sama cukup dituliskan 1 kali saja. Seperti tadi di atas Ibu Yanti katakan bahwa 36 itu bilangan primanya, angka 2-nya ada 2 kali dan angka 3-nya
2 kali. Namun pada penulisan faktor prima cukup kalian tuliskan 1 kali saja bila menemukan faktor yang sama, sehingga hasilnya adalah 2 dan 3 saja. Berikutnya kita akan bahas mengenai bagian B, faktorisasi prima dari 36, yaitu 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah, unik bukan? Kalau tadi faktor prima tidak ada perkalian, kalau faktorisasi prima dituliskan perkaliannya. Nah, kita lihat tulisan merah dari Ibu. Bilangan prima yang ada pada pohon faktor dituliskan semuanya secara berurutan, mulai dari yang terkecil ke terbesar. Ingat, sesuai urutan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, anak-anak, semoga kalian paham mengenai faktor prima dan faktorisasi prima. Contoh yang kedua, tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 30. Tentu saja kalian ingat bahwa 30 ini bagaimana cara mencarinya? Boleh kalian ambil bilangan prima yang terkecil dulu supaya memudahkan. Oh, ternyata 2. 2 kali berapa supaya dapat 30? 2 kali 15. Lalu 15 buat lagi pohonnya, yaitu 3 kali 5. Bu, apakah boleh kita menuliskan 5 kali 6? Boleh saja, silahkan. Ya, kalian boleh menuliskan cabang yang lainnya. Lalu berikutnya bagian A, faktor prima dari 30 adalah kita tuliskan faktornya. Karena tidak ada pengulangan, maka semua faktor yang merupakan bilangan prima kita tuliskan semuanya, yaitu 2, 3, dan 5. Bagaimana dengan faktorisasi prima dari 30? Kita tuliskan juga semuanya, hanya bedanya yaitu menggunakan tanda kali. Mari kita tuliskan 2 kali 3 kali 5. Nah, anak-anak yang terkasih, berikutnya Ibu Yanti mempunyai contoh yang ketiga. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan 48. Tentu saja 48 itu boleh kalian bagi 2 dulu menggunakan bilangan prima yang terkecil. Boleh juga kalian menuliskan bahwa 48 itu 6 kali 8. Lalu kalian buat pohon faktornya. Kalau Ibu Yanti menggunakan 48 dibagi 2 yaitu 24. Lalu 24 dapat dibagi 2 lagi menjadi 12. Lalu 12 boleh juga menjadi 2 kali 6 atau 3 kali 4. Silahkan ya. Sesudah itu 4, kita lihat bilangan primanya yaitu 2 dengan 2. Bagaimana faktor prima dari 48 yaitu 2 dan 3? Sedangkan faktorisasi prima dari 48 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya. Demikian untuk faktor prima dan faktorisasi prima. Kalian bisa membedakan mana yang merupakan faktor prima dan mana yang merupakan faktorisasi prima. Nah, anak-anak yang terkasih, berikut ada beberapa soal yang dapat kalian kerjakan. Tentukan faktor prima dan faktorisasi prima dari bilangan di bawah ini. Kalian boleh mengerjakannya di buku latihan matematika supaya rapi. Selanjutnya, Ibu Yanti akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu faktorisasi prima berpangkat dari pohon faktor. Apa itu faktorisasi prima berpangkat? Mari kita lihat.
Tujuan pembelajaran mengenai faktorisasi prima berpangkat supaya kalian mampu menuliskan faktorisasi prima berpangkat dari pohon faktor. Nah, anak-anak, ini adalah materi pada minggu ini tentang faktorisasi prima berpangkat. Faktorisasi prima berpangkat menyatakan suatu bilangan dalam bentuk perkalian faktor-faktor yang merupakan bilangan prima berpangkat. Mengapa harus berpangkat? Yuk kita lihat. Contohnya, 3 kali 3 dapat disingkat dengan bilangan 3 lalu diberi pangkat di atasnya 2. Mengapa demikian? Penulisan bilangan seperti ini disebut dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, pada bilangan 3 pangkat 2 ini, angka 3 disebut bilangan pokok dan angka 2 disebut pangkatnya. Maka penulisannya bilangan 3 pangkat 2 dibaca 3 pangkat 2. Angka 3 lebih besar dibandingkan dengan pangkatnya, angka 2. Angka 2-nya cukup kecil saja ya, berada di atas atau di sebelah kanan atas angka 3. Mari kita lihat contohnya satu persatu. Contoh yang pertama. Tentukan faktorisasi prima berpangkat dari bilangan 16. Kalian buat dulu pohon faktornya sehingga didapatkan 2, 2, 2, 2. Nah, mohon maaf, untuk 4 ini bukan bilangan prima. Maka nanti kalian perbaiki ya, untuk 4 tidak perlu diberi tanda lingkaran. Faktorisasi prima berpangkat dari 16 adalah 2 pangkat 4. Dibaca 2 pangkat 4. Contoh yang kedua. Tentukan faktor prima, faktorisasi prima, dan faktorisasi prima berpangkat dari bilangan 50. Kalau di contoh yang pertama, Ibu Yanti hanya menanyakan mengenai faktorisasi prima berpangkat saja dari 16. Namun, pada contoh yang kedua, Ibu sudah menggabungkan mulai dari faktor prima, faktorisasi prima, dan faktorisasi prima berpangkat. Dari bilangan berapa? Yaitu bilangan 50. Mari kita lihat pohon faktornya. 50 itu dapat dibagi 2, kemudian dikalikan dengan 25. Dan 25 hasilnya 5 kali 5. Lalu kita jawab satu persatu. Bagian A. Faktor prima dari 50 adalah 2 dan 5. B. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5. Dan bagian C. Faktorisasi prima berpangkat dari 50 adalah, kita dapat menuliskan 2 kali 5 pangkat 2. Nah, anak-anak yang terkasih, semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat ya. Tujuannya, ingat sekali lagi, kalian dapat menuliskan faktor prima, faktorisasi prima, dan faktorisasi prima berpangkat. Berikut adalah latihan soal untuk latihan soal yang ketiga. Kalian betul-betul perhatikan mana yang Ibu Yanti minta. Apakah faktorisasi prima berpangkat atau harus lengkap? Mulai dari faktor prima, faktorisasi prima, atau faktorisasi prima berpangkat. Nah, silakan kalian coba dulu di rumah
Jika tidak mengerti, boleh bertanya kepada ibu. Baik anak-anak yang terkasih, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tuhan memberkati.